Hello students, berjumpa kembali dengan Mem Santi dalam video pembelajaran mengenal cardinal number and ordinal number. What is cardinal number and what is ordinal number? Oke, kita akan belajar bersama-sama. Cardinal number adalah angka yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari yang menyatakan jumlah. Contoh misalnya, kita sudah mempelajarinya waktu di kelas 1 dan kelas 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Jadi itu adalah angka yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Contoh kembali, How many eggs do you have? I have 3 eggs. 3 ini kita gunakan cardinal number untuk menyatakan jumlah. Berikut adalah contoh dari cardinal number ya. Kita sudah mempelajari cardinal number ini dari kelas 1 sampai dengan sekarang. Sewaktu kamu di kelas 1 kamu sudah mempelajarinya number 1 until 10. Kemudian di kelas 2 number 1 until 20 dan di kelas 3 number 1 until 100. Dan di kelas 4 sekarang ini kamu akan mempelajarinya 1 until 1000 atau juga bisa sampai dengan 10,000 ya. Kita akan membaca bersama-sama. Kita akan mengulang kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita lihat yang di jalur di tengah, yang ketiga ya, ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian di yang terakhir di layar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ya, itu semua adalah contoh-contoh dari cardinal number. Jadi kita gunakan cardinal number ini untuk menyatakan jumlah, ya. Sekarang kita akan belajar ordinal number. Apa itu ordinal number? Ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan posisi atau tingkatan. Kemudian yang kedua, angka yang digunakan untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Contoh kalimat untuk menyatakan posisi atau tingkatan. What grade are you? Kamu kelas berapa? Maka jawabannya kita gunakan ordinal number. Contoh misalnya kita kelas 4. I am in the 4th grade. Saya tingkat 4 sekolah dasar atau saya kelas 4. Kemudian untuk contoh angka yang kita gunakan untuk menyebutkan tanggal ya. What date is today? Contohnya tanggal 2 Agustus. Misalnya kita jawabannya adalah tanggal 2 Agustus. Maka it's 2nd of August. Berikut adalah contoh dari ordinal numbers. Oke, kita akan baca bersama-sama. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th,
25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Itu adalah contoh dari ordinal number. Oke, jadi kita gunakan ordinal number ini untuk menyatakan posisi atau tingkatan, dan yang kedua untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Kita perhatikan kembali di layar. Untuk penulisannya jangan lupa itu kita gunakan contoh, misalnya itu yang pertama first. Itu kan di belakang first itu ada ST ya. Jadi ada 2 huruf di belakang, itu kita taruh di angka, misalnya angka 1, kemudian jangan lupa gunakan ST di sudut kanannya. Kemudian second, 2 huruf terakhirnya adalah ND. Kita tulis ND-nya setelah angka 2. Kemudian third, kita tulis RD atau 2 huruf terakhirnya itu setelah angka 3 di kanan ya, dan seterusnya. Ya, kita akan lihat contoh cardinal dan ordinal number. Untuk cardinal itu ada mulai dari angka 0, 0 until 1 million sampai dengan 1 juta ya di lajur sebelah kiri. Kemudian di lajur sebelah kanan ada contoh dari ordinal number ya, ada first, second, third, fourth, dan seterusnya. Kita sudah belajar dan mengenal apa itu cardinal number dan juga ordinal numbers. Nah, sekarang tugasmu adalah silakan kamu buka buku catatanmu. Please open your notebook, then you can write down the vocabulary. Kemudian kamu tuliskan vocabulary dari cardinal number yang ada di layar berikut. Jadi kamu di sudut kanan atas kamu tulis hari dan tanggal hari ini. Kemudian di tengah kamu tulis judulnya vocabulary cardinal numbers. Kamu tulis 1 sampai dengan 1000, tapi tidak usah tulis semua. Contohnya sudah ada di layar yang sekarang kamu lihat. Jadi kamu tulis saja, misalkan contoh nomor 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, seperti itu sampai dengan 1000. Jadi cuman yang ditulis hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan 20, kemudian 20 sampai dengan 90, kemudian langsung 1000 ya. Jadi untuk tugas bahasa Inggris yang pertama ini, vocabulary cardinal numbers, kamu hanya menuliskan apa yang ada di layar yang sedang kamu lihat sekarang ya. Ada contohnya 1 sampai dengan 1000 ya. Contohnya sama persis seperti yang ada di layar. Jadi tidak usah kamu tulis semua, hanya kamu tuliskan saja 1 sampai dengan 20 bahasa Inggrisnya, kemudian 20 sampai dengan 90, lanjut lagi 100, langsung 1000, karena nanti Mem akan jelaskan untuk angka-angka cardinal number ini di Zoom meeting berikutnya. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu mencatat kembali vocabulary untuk ordinal numbers. Jadi untuk yang pertama tadi vocabulary-nya adalah cardinal numbers. Kamu menuliskan 1 sampai dengan 1000 sesuai dengan yang di layar, contoh yang ada di layar tadi. Kemudian untuk ordinal numbers, silakan kamu salin semua ordinal numbers yang kamu lihat ini di layar ya. Ada first, second, 1, first, 2 itu second, third ya, sampai dengan 31, sampai dengan 31st. Pokoknya kamu salin semua ordinal numbers ini yang ada di layar ke buku catatan kamu atau ke notebook kamu ya. Jadi ada 2 vocabulary yang harus kamu hafalkan, yaitu cardinal numbers 1 sampai dengan 1000, kemudian ordinal numbers first until 31st. Jadi ada 2 vocabulary yang kamu salin di buku catatan kamu. Jangan lupa hari dan tanggal. Kemudian tulis dengan huruf tegak bersambung dengan tulisan yang rapi ya. Jadi untuk di buku catatan for your notebook, kamu hanya mencatat saja cardinal number 1 sampai dengan 1000. Contohnya sudah ada tadi diberikan di layar. Kemudian contoh ordinal number vocabulary yang kedua first until 31st ya. Sekarang kita akan berlatih menggunakan cardinal number. Kita akan ucapkan angka dalam bahasa Inggris dengan benar. Contohnya yang pertama,
485. Maka kita tulis 485. Contoh yang kedua, 850. Maka kita sebutkan dalam bahasa Inggrisnya 850. Contoh yang ketiga, 1250. Nah, 1000 itu tadi kan bahasa Inggrisnya kamu sudah belajar ya. 1000 adalah 1000. Kemudian 250, 200-nya 250, 50. Jadi 1250. Sekarang kita akan berlatih untuk ordinal number. Nah, contohnya adalah kita akan berlatih untuk mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris dengan benar dengan menggunakan ordinal number ya. Contoh yang pertama, tanggal 3 Mei. Maka kita ucapkan tanggal tersebut dalam bahasa Inggris yaitu the 3rd of May. Contoh yang kedua, tanggal 1 Agustus. Maka kita sebutkan dalam bahasa Inggrisnya adalah the 1st of August. Oke students, kita sudah belajar untuk cardinal number dan ordinal number. Jangan lupa untuk berlatih di rumah dan jangan lupa untuk mengingat kembali bahwa cardinal number kita gunakan untuk menyatakan jumlah. Kemudian kalau ordinal number kita nyatakan untuk menyatakan posisi atau tingkatan dan untuk juga menyebutkan tanggal dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. God bless you all. Bye. And also don't forget to like and subscribe my channel Sentia Silat. Bye.